Materi yang pertama adalah flora dan fauna khas negara. Di situ kita ketahui ada bunga sakura khas dari Jepang, kanguru khas dari Australia, panda khas dari Cina, bunga tulip khas dari Belanda, Indonesia ada komodo. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu dampak jaring-jaring makanan. Kamu lihat jaring-jaring makanan tersebut, kata kuncinya di soal diperhatikan. Semisal jika kata kuncinya tikus, tikus itu akan semisal mati, berarti nanti ular tidak begitu pengaruh karena masih bisa makan katak. Padinya mungkin berpengaruh sedikit karena hamanya berkurang satu, karena cuma hamanya capung sama belalang. Dan sebaliknya jika padinya mati, semua organisme tersebut juga akan jumlahnya berkurang karena kekurangan makanan. Jadi kalau posisinya dia bertambah banyak, maka depannya akan berkurang, belakangnya akan bertambah. Ataupun sebaliknya, jika di kata kunci posisinya menurun, depannya akan banyak, belakangnya akan turun. Oke, selanjutnya yaitu simbiosis. Simbiosis itu adalah hubungan dua makhluk hidup. Ada 3 jenis, yaitu mutualisme, sama-sama untung, komensalisme, satu untung, satu tidak untung tidak rugi. Yang ketiga adalah parasitisme, satu untung satu rugi. Kita bahas dari A, ikan hiu dengan ikan remora adalah contoh simbiosis. Komensalisme, karena ikan remoranya untung mendapat sisa makanan hiu, sedangkan ikan hiu itu merasa tidak dirugikan. Posisi ikan remora itu ada di bawah sirip hiu, jadi tidak mungkin kemakan hiu. Sedangkan tali putri dengan tanaman pagar atau yang kita kenal dengan mimian itu jelas akan merusak tanaman pagar tersebut, biasanya akan mati kering, jadi simbiosis parasitisme. Anggrek pada tanaman pohon mangga adalah simbiosis komensalisme, karena anggrek hidup untung, mangganya tidak terganggu. Sedangkan tumbuhan dengan cacing tanah itu adalah simbiosis mutualisme, karena tumbuhan tanahnya menjadi subur, sedangkan cacing tanah itu akan mendapat makanan dari tumbuhan. Selanjutnya yaitu unsur kimia dalam siklus biogeokimia ada 3, yaitu oksigen, karbon, dengan nitrogen. Selain 3 unsur tersebut tidak termasuk dalam siklus biogeokimia. Oke, selanjutnya itu di sini ada 4 gambar. Nanti pertanyaannya yaitu organisasi kehidupan, ada spesies, ada populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah, dari gambar tersebut A itu sendiri berarti dia spesies. Nah, sedangkan yang gambar B itu ada gajah, ada rusa, itu adalah termasuk komunitas. Yang C itu gambar semuanya kucing, itu adalah populasi, dan yang D itu adalah ekosistem. Oke, selanjutnya yaitu analisis komponen ekosistem. Biasanya terdiri dari komponen biotik sama abiotik. Dalam gambar tersebut komponen biotiknya itu adalah makhluk hidup, ada gajah, ada rumput. Sedangkan komponen abiotiknya itu ada sinar matahari, ada tanah, dan ada udara. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri golongan hewan di bawah ini. Ada yang utama kulit kering dan bersisik, bernafas dengan paru-paru, tidak berkelenjar atau keringat, hewan berdarah dingin. Nah, dari ciri-ciri tersebut yang paling gampang itu adalah yang bersisik dan bernafas dengan paru-paru. Pasti ciri-ciri tersebut adalah hewan reptil. Tapi kalau semisal bersisik bernafas dengan insang, nanti dia adalah golongannya Pisces atau golongan ikan. Materi selanjutnya yaitu ciri makhluk hidup. Kita analisis. Amuba dapat membelah diri. Membelah diri amuba itu adalah salah satu ciri makhluk hidup berkembang biak. Rusa akan berlari jika dikejar mangsa, berarti itu faktor lingkungan. Dia adalah
peka terhadap rangsang. Tupai berpura-pura mati saat dalam keadaan bahaya, berarti dia adalah adaptasi karena untuk menyelamatkan diri, sedangkan laron berterbang mengerumuni cahaya adalah peka terhadap rangsang karena pengaruh lingkungan. Oke, untuk kunci dikotomi, semisal hewan yang ditanyakan contohnya adalah belalang. Belalang itu berarti masuk ke arthropoda, berarti jawabannya adalah 4B. Terus naik ke atas ada 3B, ada 2A, 1B. Sedangkan jika yang ditanya itu adalah semisal seperti bekicot atau keong, berarti dia adalah tubuhnya lunak. Jawabannya adalah 5B, 3A, 2A, dan 1B. Selanjutnya itu adalah nama planet. Nah, di situ ada gambar planet. Ini termasuk sering banget di soal karena memang sangat indah. Itu adalah planet Saturnus yang mempunyai perisai, atau ada yang bilang planet yang memiliki cincin. Sedangkan planet-planet lain juga banyak, ada Merkurius, Venus, Bumi atau planet biru, Mars planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus, Uranus, Neptunus.